Semakin baik self image lu, semakin baik juga lu perform cara lu bersosialisasi dengan orang lain. Karena kepercayaan diri lu ngobrol sama orang lain, kepercayaan diri lu mengerjakan suatu hal itu dibentuk melalui self image, yaitu gimana cara lu mandang diri lu sendiri. Perspektif lu terhadap diri lu sendiri itu lebih penting dibandingin perspektif orang lain mereka terhadap lu. Karena let's say gue ambil contoh nyata aja, gue punya teman yang atraktif, mukanya good looking, penampilan fisiknya bagus, tapi dia punya self image yang kurang percaya diri sama diri dia sendiri. Akhirnya ya itu menjadi salah satu sebuah turn off bagi dia gitu. Jadi attractiveness-nya dia terhadap cewek-cewek itu hilang gara-gara ya dia punya self image yang itu nggak terlalu baik bagi dirinya sendiri. Dan akhirnya ketika dia perform bersosialisasi di lingkungan sosial, akhirnya dia nggak terlalu punya banyak kekuatan untuk dia bisa berekspresif gitu loh, karena dia punya self image yang kurang baik. Ya lo mungkin punya temen yang ganteng, yang atraktif, cuman kalau dia di sekitar cewek dia jadi awkward, dia jadi nggak bisa ngobrol dan segala macam ya. Itu faktor penyebabnya itu disebabkan oleh self image yang kurang baik terhadap dirinya sendiri. Tanyakan satu pertanyaan ini kepada diri lo. Gimana gua mandang diri gua sendiri? Apakah gua orang yang pecundang? Apakah gua orang yang produktif, intelektual? Dan ini pasti jawabannya relatif berbeda-beda karena ini tergantung dengan aksi apa yang kalian lakukan dan bagaimana kalian rasakan diri kalian sendiri. Karena self improvement, pengembangan diri itu nggak cuma ngelakuin habits yang baik, baca buku, nge-gym, kita akan nge-deep down lebih dalam, yaitu gimana cara lo menemukan diri lo sendiri. Kalau lo udah dapat jawaban self image lo sekarang, apakah gue orang yang XYZ gitu, mulai sekarang mulai tempatkan self image itu di posisi positif atau negatif. Kalau jawabannya negatif berarti ada suatu hal yang lo harus ubah, yaitu aksi lo dan juga visualisasi lo ke depannya. Case-nya let's say lo mandang diri lo sebagai seorang pecundang karena lo suka nonton pornografi, karena lo suka scrolling, lo suka makan junk food dan segala macam ya. Berarti ada suatu hal yang itu harus diubah di dalam diri lo. Karena kenapa? Karena dengan lo punya self image yang buruk terhadap diri lo sendiri, maka kedepannya kalau lo nggak pernah ngubah sama hal ini akan memberikan hal yang sangat buruk bagi diri lo kedepannya dari segi aspek manapun. Dan ini pasti lo nggak mau kan ngedapetin suatu hal yang buruk kedepannya kalau lo udah tahu kalau ini bakal terjadi gitu loh. Let's say di bulan depan bakal terjadi perang, lo pasti udah prepare kan, mempersiapkan stok makanan dan segala macamnya. Kalau lo bahkan nggak pernah prepare terhadap diri lo sendiri, kalau lo nggak pernah masuk ke self improvement, kalau lo nggak pernah meningkatkan value di dalam diri lo, maka at the end lo bakal fucked up gitu loh. Jadi kalau lo masih nonton video ini, tolong ambil pesan ini secara serius, karena gue udah ngalamin posisi kesampahan dari itu, sangat depresi. Dan untuk membentuk self image yang baik itu dibentuk melalui aksi, karena lo nggak mungkin kan pengen self image yang baik, lo pengen jadi ganteng, lo pengen jadi atraktif, itu lo self affirmation di kaca 1000 kali kalau lo itu adalah orang yang ganteng. No, it's a bullshit. Jadi mulai dari sekarang, mulai ambil aksi yang itu bener-bener membentuk self image yang baru gitu. Karena self image yang lu pengen kan, self image yang lu impikan, mandang diri lu sebagai seorang yang kaya, lu mandang diri lu sebagai seorang cowok maskulin, itu dibentuk melalui visualisasi dan juga aksi yang lu harus perlu lakukan. Menurut lu self image apa sih yang lu pengen kan dan juga lu impikan? Karena at the end kita tuh pengen jadi seseorang, kita pengen jadi somebody else gitu. Nah, kalau nonton video ini berarti lu pengen jadi siapa-siapa, lu pengen jadi someone gitu loh, yang lebih maju daripada sekarang. Kalau dari gue pribadi, self image yang gue impikan adalah, pertama gue pengen jadi kaya, gue pengen jadi high value, selanjutnya gue pengen jadi orang yang itu lebih atraktif secara badan gitu, fisik gue udah jadi, dan itu merupakan salah satu self image yang gue impikan. Dan kalau lo punya impian self image yang sama, mulai dari sekarang kita bakal visualisasi saat kita mendapatkan hal itu. Dan ya mungkin kedengeran kayak visualisasi itu adalah hal yang bullshit dan segala macamnya, tapi gue bakal paparkan riset di depan lo. Dan setelah visualisasi, step selanjutnya kita harus mengambil aksi untuk mendapat self image yang kita impikan. Pasti jawabannya nggak jauh dari nge-gym, makanan-makanan yang sehat, skincare rutin, lo ngerawat diri lo, ngedukasi diri lo. Dari 5 itu yang lo harus perlu lakukan, karena ya, itu merupakan salah satu rangkuman yang udah gue dapatkan setelah gue mengonsumsi konten-konten pengembangan diri, setelah yang gue lakukan untuk gue bisa posisi sekarang ini, yang awalnya gue pecundang menjadi seorang yang jauh lebih baik, lebih better, dan juga lebih maju. Ketika lo udah ngeidentifikasi self image apa yang lo impikan, mulai dari sekarang mulai meminimalisir, menghilangkan secara total kebiasaan yang itu menghambat untuk mendapatkan self image yang lu impikan. Mulai sekarang identifikasi apakah self image gua ke depannya itu bakal ngelakuin kebiasaan buruk ini, entah itu gua minum minuman, entah itu gua mau waktu gua scrolling, pasti jawabannya enggak kan. Let's say lu pengen tobat kebiasaan buruk ya, gua tahu kebiasaan itu susah untuk dihilangkan, gua tahu kebiasaan itu 100% effort untuk lu hilangkan, tapi sekali lagi untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu dimulai dari akal pikiran lu. Saat lu ingin melakukan kebiasaan buruk, let's say nonton pornografi, lu langsung bisa merefleksikan, lu langsung bisa ambil kesadaran penuh, apakah self image impian gue ke depannya bakal ngelakuin hal ini. Dan kalau jawabannya enggak, lo langsung balik lagi, ambil penuh kontrol diri lo dan mulai ngedistraksi diri lo untuk melakukan satu hal yang bermanfaat.
Dan ya ini gue nggak cuma sekedar bullshit, tapi ini udah gue implementasikan dan praktekkan sendiri ke dalam akal pikiran gue untuk menghilangkan kebiasaan buruk, yaitu dengan cara mempunyai self-image impian. Dan untuk mengeliminasi hal ini, yaitu dengan cara meningkatkan awareness dan kesadaran lu terhadap suatu hal. Karena sebelum kesadaran gue itu secara penuh, gue ngelakuin hal itu secara autopilot gitu. Let's say gue adalah orang yang itu suka main video games, dan ya setelah secara autopilot gue langsung buka laptop main video games. Tapi sekarang gue punya full control kepada diri gue sendiri karena gue punya awareness yang sangat kuat dan tinggi, yaitu dengan cara melatih dan juga dengan hal ya self image tadi. Intinya fondasi untuk lo mengembangkan diri itu dimulai dari titik nol, yaitu awareness lo. Kalau lo udah aware sama hal yang lo lakukan, kalau lo udah punya kesadaran penuh sama satu aktivitas yang lo lakukan, lu tahu kan kalau pornografi itu buruk, lu tahu kalau suatu hal yang buruk bagi diri lu itu buruk, tapi kenapa kita masih melakukan? Yaitu karena kekurangan awareness. Dengan lo bener-bener penuh, dengan lo bener-bener all in sama self image yang lo impikan, lo akan bertindak dan berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan self image yang lo impikan. Gue tahu alasan lo itu pasti beda-beda. Ada yang lo pengen dapetin self image impian lo agar lo bisa mendapatkan cewek idaman lo, dan ya itu normal. Intinya lo nggak mungkin mandang diri lo sebagai salah satu atlet profesional kalau lo bahkan belum pernah latihan, kalau lo belum pernah merasakan kalah, kalau lo belum pernah mati-matian latihan gitu. Lo nggak bisa mandang diri lo sebagai seorang yang kaya kalau lo bahkan nggak pernah bangun bisnis sama sekali, kalau lo nggak pernah disiplin bangun pagi melakukan satu hal, kalau lo bahkan nggak pernah menghadapi stres yang tinggi dan juga punya literasi finansial yang tinggi. Intinya lo nggak bisa mandang diri lo sebagai salah satu orang yang gua adalah orang yang sangat high value male kalau lu bahkan belum pernah melakukan aksi sekecil apapun yang itu bermanfaat bagi diri lu untuk lu bisa mendapatkan posisi yang lu pengenkan, yaitu menjadi high value. Inti dari semua video ini, bagaimana cara lu memandang diri lu sendiri itu sangat penting dibandingin orang mandang diri lu. Orang bisa mandang lu tuh sebagai salah satu orang yang sosokan, pembualan, orang yang sosok produktif dan segala macamnya. Tapi kalau lu mandang diri lu sebagai salah satu aset, sebagai salah satu orang yang high value, gue punya suatu hal yang untuk tawarkan ke orang, maka itu menjadi salah satu indikator baik. Karena sekali lagi, bagaimana cara lu memandang diri lu tuh itu lebih penting daripada orang lain memandang lu. Karena yang lebih paham keterampilan, kelebihan, apa yang lu pengenkan, mindset lu itu kan itu diri lu sendiri, bukan orang lain. Jadi mulai dari sekarang visualisasi diri lu, mulai hilangkan self image yang buruk itu, mulai melahirkan sebuah karakter dan self image yang baik baru bagi diri lu dengan cara visualisasi dan juga melakukan aksi yang itu akan mendapatkan self image yang lu impikan. Sekian dari gua, keep improving.